Mate 80 Pro Max, MatePad Pro Max, dan sekarang Pura 90s Pro Max. Ya, kini semua yang pakai embel-embel Pro Max di lini produk Huawei artinya seri atau varian paling tinggi. Means, kayaknya nggak ada lagi nih varian Ultra di Pura series juga. Lalu, apa artinya Pura 90s Pro Max secara spek nggak serata kanan pendahulunya? Yo, Pura 90s Pro Max. Straightforward aja, ini bukan konten review ya. Karena secara unit, ini belum review ready. Belum unit detail dan softwarenya belum software final. Gue cuman mau share experience singkat gue aja selama hands-on dengan Pura 90s Pro Max. Let's go! Seperti biasa, hal-hal yang berhubungan dengan spesifikasi detail bisa dicek di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus ke product experience atau hal yang esensial. Haus. Iya, haus. Sontak hal tersebut yang gue rasakan ketika melihat warna ocean orange di cuaca yang super panas saat ini. Warnanya gradasi ya. Base-nya sih mirror finish, tapi ada layer warna biru dan orange juga. By the way, gradasinya ini sampai ke frame-nya juga loh. Bagus deh, nggak boring warnanya dan nggak pernah fail mengundang perhatian saat gue pakai di keramaian. Tapi emang harus rajin-rajin elap aja, gampang ngecap soalnya. Warna gradasi seperti ini, sekilas ingetin gue sama P20 Pro yang warna Twilight. Jadi nostalgia sekejap nih gue. Nggak kerasa ya, udah lama banget, itu 7 atau 8 tahun lalu kali. Oh ya, warna yang infonya bakal masuk selain Ocean Orange ini ke Indonesia adalah Graphite Black dan juga Blast Gold. Jadi total ada 3 warna. Means warna Blaze Purple yang kayak puding puyuh itu nggak akan masuk ke Indonesia sepertinya. Ya kita lihat aja lah nanti. Secara desain, walau modul kameranya masih mirip dengan pendahulu-pendahulunya, tapi kini bodinya jadi boxy pole. Artinya, sharp edges-nya juga lebih banyak. Emang dilema soal desain ini. Kalau boxy terlihat lebih premium, sedangkan kalau rounded berasa lebih nyaman di tangan. Dan tentunya sebaliknya juga. By the way, dia sedikit lebih tipis dan sedikit lebih ringan dari pendahulunya. Tapi somehow di tangan berasa lebih gede, lebih chunky. Ternyata pas gue cek, emang lebar dan tingginya nambah sedikit dibanding Pura 80 Ultra. Masing-masing nambah 1 mm. Karena layarnya lebih gede sedikit juga. Ya, jadi 6,9 inch. Nah, layarnya flat ya, nggak yang micro quad curve lagi seperti pendahulunya. Padahal gue pribadi suka banget ya model layar yang micro quad curve begitu. Enak aja buat men-trigger berbagai gestur. Tapi nggak cuma Pura sih, brand lain juga banyak ambil jalan yang sama. Keputusan yang gue pertanyakan justru untuk urusan layar, kenapa sekarang nggak pakai in-display fingerprint sensor lagi? Malah jadinya side-mounted barengan power button. Ya sebenarnya bukan deal breaker yang gimana sih. Cuma PR-nya di sini, posisi power button-nya terlalu rada ke atas. Jadi kurang ergonomis aja buat tangan gue. Secara spek basic, ini masih mirip lah dengan pendahulunya. Good. Buat yang tanya mengenai softwarenya mulu ya di kolom komentar. Ya, dia pakai EMUI 16. Dan kalau gua cek di app AIDA, Android-nya itu adalah Android 16. Sama, rame juga yang nanya soal SoC. Iya, dia menggunakan Kirin 9030S. Jelas dia bukan SoC dengan raw power terbaik ya. Kapasitas baterainya 6000 mAh, iya, lebih gede dari varian yang berada di Eropa sana. Dan out of the box dapat charger 100 watt. Dan sekaligus bisa narik daya 100 watt juga. Karena kita sudah nyenggol soal software, yang mana gue juga nggak tahu kenapa jadi hangat atau naik lagi newsnya ya. Padahal kan ini bukan suatu hal yang baru. Sekaligus di kolom komentar juga ada yang bertanya mengenai hal yang sama. Ketika gue tanya hal yang ingin diketahui mengenai Pura 90s Pro Max untuk video first impression. Ya udah, kita bahas aja. Gue mau menyampaikan bahwa seperti yang sering gue sampaikan di konten produk-produk Huawei sebelumnya juga, Google-nya nggak native, harus melalui solusi third party. Dan namanya solusi unofficial, ya harus selalu do it at your own risk. Hal ini berulang kali gue sampaikan. Nggak percaya?
Ini cuplikan dari video MadPad yang gue buat di tahun 2024. Ini adalah solusi pihak ketiga ya, bukan resmi, sehingga resiko harus ditanggung masing-masing pribadi. Bahkan di video MadPad Pro Max yang baru tayang maybe seminggu lalu juga gue sampaikan hal yang sama kok. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, dari 6 tahun lalu ketika Huawei berpisah jalan dengan Google dan suspend penjualan device resminya di Indonesia, malah kami yang buat konten ngoprek versi mainlandnya alias ngasih tahu cara pasang GMS-nya. Bahkan selama tahun 2019, 2020, dan 2021, K2G buat video secara konsisten untuk ngasih tahu solusi GMS mana yang jalannya paling optimal di device Huawei, serta ngasih tahu kekurangan dari masing-masing opsi atau solusi tersebut secara detail dan berdasarkan pengalaman pemakaian pribadi. Nggak percaya? Ini screenshot dari video-videonya dan semua link akan gue letakkan di deskripsi. Dan ini gue mau kasih cuplikan dari video lama K2G tersebut. Nggak lama, sebentar aja. Ini ada warning nih, gue sempat ngebaca ada orang yang ke-ban gara-gara login ke Google Play Games di PUBG pakai cara G-Space ini. Sekali lagi gue mau menegaskan di sini bahwa gue tidak merekomendasikan cara ini untuk terutama untuk kalian yang nggak hobi ngoprek gitu ya, nggak hobi ngoprek atau memang pengetahuan kalian tentang handphone itu cukup awam, lu mendingan jangan. Nah pertanyaan gue, kurang basi apa lagi persoalan mengenai GMS di Huawei ini? Ini tuh udah barang lama, nggak mungkin lah dan juga nggak masuk akal setiap kita ngebahas produk Huawei malah harus ngasih warning mengenai GMS end-to-end. Bisa separuh video sendiri ntar. Gue yakin ya penonton setia K2G, terlebih yang OG dan juga user Huawei yang OG atau well educated mengenai isu ini, pasti sudah paham. Dan yang kami omongin ini bukan sekedar omongan doang ya. Kami punya fakta atau track record yang barusan sudah kami paparkan dan sudah kami kasih tunjuk. Ayolah guys, K2G itu bukan pemain baru juga. At the end of the day, mengenai isu GMS dan juga app gallery dan lain sebagainya, pilihan ada di tangan user. Tinggal pilih solusi yang paling nyaman. Gue tinggal ngasih tahu POV dari opsi yang tersedia seperti yang sudah. Gue pribadi, Satish, sebagai seseorang yang daily drivernya adalah iPhone, kalian pasti kalau penonton K2G udah tahu, gue tuh selalu menggunakan Android apapun sebagai tandem iPhone gue. Khususnya untuk menutupi kekurangan iPhone gue. Dan ini sudah berjalan sejak lama banget ya. Dan sama, Piura juga gue posisikan sama aja dengan Android yang lain, setara. Selalu rutin gue percaya jadi tandem iPhone gue. Di sini gue login akun email K2G dan juga akun email pribadi priority gue. Dengan catatan, gue paham dan gue aware dan gue terima semua konsekuensinya. Dan menurut gue, menjadikan Piura sebagai smartphone tandem untuk main device kalian adalah sebuah cara yang tepat kok. Banyak sekali gue lihat user Huawei melakukan hal ini, khususnya pemilik Piura dan juga Mate series. Mereka tuh punya iPhone atau HP lain, di mana jadinya mereka memiliki sebuah HP juga dengan akses yang native. Di sisi lain, ya kan, Huawei itu sebagai company dengan segala trade ban dan juga rintangan yang mereka hadapi, mereka tuh juga terus berprogres ya. 5G buktinya. Sekian lama jadi bahan keluhan karena device atau smartphone-nya itu mentok di 4G, kini sudah bisa 5G. Karena kabarnya mereka sudah bisa memproduksi komponen 5G dengan resource lokal China tanpa afiliasi dari perusahaan Amerika. Gue tes 5G di Malaysia saat launch, dia bisa tembus 600 Mbps. Di Indo, gue coba pakai Telkomsel, dapat 5G-nya. Tapi speednya tentu nggak sebagus Malaysia. Mudah-mudahan dari segi SoC, nanti ada breakthrough juga ya di upcoming Mate series maybe. Kita tunggu aja. Kalau kita lihat data kameranya by spec sheet, iya, kelihatan seperti bukan upgrade. Tapi nggak bisa dibilang pure downgrade juga, karena ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Kamera utamanya itu emang bukan sensor 1 inch lagi, tapi di sisi lain dia kebagian teknologi Low-Peak ya, yang salah satu fungsinya jago banget buat ngehandle backlight. Terus untuk lensa telenya, dia sekarang bukan yang gerak-gerak bisa mencapai 2 focal length lagi, cuman sekarang dikasih sensor 200 megapiksel. Di sisi lain ukuran sensornya sendiri
tetap salah satu yang terbesar di segmennya, barengan sama Pura 80 Ultra kemarin, dan juga mirip kayak Oppo Find X9 Ultra. Untuk lensa ultrawide dia masih pakai yang 40 megapiksel, masih mirip sama kayak pendahulunya. Dan ini semua buat sensor kamera belakangnya itu pakai RYYB. Nggak lupa, kamera selfie pun masih sama dengan pendahulunya. Untuk kamera depan, maksimalnya bisa merekam di 4K 60 fps juga, sama kayak kamera belakangnya. Footage-nya pun stabil ya, dan yang gue suka FOV-nya pun lebar, jadi muat banyak di frame. Apakah gue merasa kehilangan dengan sensor kamera utama 1 inch dan juga lensa tele switchable dengan 2 focal length berbeda? Jawabannya iya. Tapi apakah artinya outputnya atau kualitas kameranya itu turun drastis? Well, sampel kamera gue belum cukup banyak ya untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Palingan sekarang gue mau share beberapa findings gue aja ya. Di lensa tele, Huawei meski nggak ngasih dedicated focal length kedua, tapi mereka klaim 20 kali zoom baik di foto dan video punya racikan yang khusus. Setelah mencobanya, khususnya di kondisi pencahayaan cukup, gue sih cukup merasa outputnya oke nih ya. Untuk ukuran 20 kali zoom dengan modal satu sensor dan satu focal length doang. Sharpness-nya tuh masih dapet walau bukan yang super duper natural, demikian pun dengan warnanya. Saat gue perlahan panning juga pergerakannya masih relatif smooth. Perpindahan antar lensa ya masih berasa, dengan catatan ini di indoor, tapi ada bantuan lighting lah. Nah, yang jadi catatan gue, di 10 kali zoom pun, output gambar dari segi sharpness dan warna masih bagus nih. Bahkan ketika gue push sampai 20 kali zoom, masih reliable, walau noise mulai eksis. Untuk foto dari lensa telenya, kalau menurut gue, di 10 kali zoom tuh optimalnya. Dan di 20 kali zoom, menurut gue ya surprisingly masih reliable, meski berasa lebih proses ketimbang 10 kali zoom. Nggak lupa, lensa tele ini asik banget ya, buat dipakai jepret foto portrait. Nggak kecewa deh, cakep. Plus, bisa buat foto makro juga, walau jaraknya nggak bisa terlalu dekat. Buat kamera utama, dan sebenarnya kamera lainnya juga in general, tipikal HP Huawei lah, yang outputnya cenderung eye-pleasing, dan ini gue coba main kameranya di backlight masih perform. Kalau ada catatan, sangat gue sayangkan, fitur kamera ala photographic styles di iPhone belum ikut dibawa ke varian global setidaknya untuk saat ini. Udah ya, segitu aja ya buat kameranya. Ntar kalau nggak, kita nggak ada bahan di konten berikutnya. Hal perintilan yang harus kalian ketahui mengenai Huawei Pura 90s Pro Max. Sedikit aja, dia punya IP rating 6869, terus udah support dual SIM. Dan untuk yang Pro Max ini udah support eSIM juga. Jelas, speakernya udah stereo, terus cuman ada satu varian aja, 12, 5, 12 GB. Oke, itu ya, hands-on first impression dari Huawei Pura 90s Pro Max. Artinya S apa? Gue nggak tahu. S mungkin speed karena udah ada 5G, atau S-nya statis? Ya, boleh-boleh aja, boleh juga. Secara produk, device yang satu ini sih di mata gue bakal tetap menarik ya buat orang-orang yang emang sudah suka dan juga candu sama flagshipnya Huawei. Tapi lagi-lagi, gue belum bisa ngasih verdict apapun karena ini unitnya belum review ready, belum unit retail, dan juga softwarenya belum software final. Dan yang paling penting, belum launch juga, harga resmi Indonesianya belum ada. Jadi gimana gue mau ngejudge kan? Dan seperti biasa, ntar kalian bisa tunggu K2G setelah mendapatkan unit yang udah ready, softwarenya juga udah final, bakalan fokus ngebahas kameranya ya. Stay tune folks! Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget.
Dan jangan lupa, kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.